Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 RBL Fisika Dasar 2 dengan judul Penerapan Motor Listrik Menggunakan Hukum Lorentz pada Mobil Mainan. Perkenalkan, nama saya Givari Nasri Prasetya dengan NIM 122190109 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Anju Anggreni Wurumani dengan NIM 122190110 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nabila Vega Ardani dengan NIM 122120128 dari Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ria Angelita Said dengan NIM 122360066 dari Prodi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Awi Masfufah dengan NIM 122490031 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Hukum Lorentz adalah suatu hukum dalam fisika yang menjelaskan bagaimana partikel bermuatan bergerak dalam medan elektromagnetik. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1892 dan kemudian diperluas oleh Albert Einstein pada tahun 1905 melalui teori relativitas khusus. Hukum Lorentz menyatakan bahwa gaya listrik dan magnetik yang diberikan pada suatu benda bermuatan akan mempengaruhi gerakan partikel tersebut dan menimbulkan efek-efek seperti kontraksi panjang, dilatasi waktu, dan perubahan massa. Hukum ini menjadi dasar bagi pengembangan teknologi seperti teori kuantum elektrodinamika dan perhitungan elektromagnetik yang digunakan dalam bidang teknik, fisika, dan astronomi. Pengertian hukum Lorentz. Hukum Lorentz adalah sebuah prinsip fisika yang menjelaskan interaksi antara medan elektromagnetik dengan partikel bermuatan listrik, seperti elektron atau proton. Hukum ini menyatakan bahwa gaya elektromagnetik yang diterapkan pada partikel bermuatan listrik adalah proporsional dengan kecepatan partikel tersebut dan medan magnet yang diterapkan pada partikel. Hukum Lorentz sangat penting dalam menjelaskan banyak fenomena fisika, seperti gerakan partikel bermuatan dalam medan listrik dan medan magnet, serta fenomena relativitas dalam teori relativitas khusus. Rumus yang digunakan dalam menghitung hukum Lorentz adalah F sama dengan Q dikali V dikali B, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton, Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, V adalah arah kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, dan B adalah medan magnet dalam satuan Tesla. Penerapan hukum Lorentz dalam kehidupan. Hukum Lorentz digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pada motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dengan memanfaatkan gaya yang bekerja pada kawat yang diletakkan dalam medan magnet. Selain itu, pada pemindai MRI, medan magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan gambar tubuh manusia dengan memindahkan energi dari radiofrekuensi ke dalam inti atom pada tubuh manusia. Medan magnet ini mempengaruhi inti atom, sehingga menghasilkan sinyal yang diterjemahkan menjadi gambar tubuh manusia. Prinsip kerja. Motor listrik sederhana pada mobil mainan bekerja dengan memanfaatkan prinsip hukum Lorentz, yaitu medan magnet yang dikenakan pada kawat akan menghasilkan gaya pada muatan listrik. Motor terdiri dari kumparan dan magnet, di mana arus listrik mengalir pada kawat kumparan dan menciptakan medan magnet. Magnet di dekat kumparan juga menciptakan medan magnet yang berbeda. Kemudian, gaya Lorentz terjadi pada kawat karena interaksi antara medan magnet pada kumparan dan magnet. Hal ini menyebabkan kawat pada kumparan bergerak dan memutar poros motor, yang kemudian memutar roda mobil. Jarak antara kumparan dan magnet sangat penting untuk menentukan kecepatan motor listrik sederhana pada mobil mainan. Semakin dekat jarak, semakin besar medan magnet dan gaya Lorentz, yang akan meningkatkan kecepatan motor. Jarak yang terlalu jauh akan mengurangi kecepatan motor karena medan magnet yang dihasilkan tidak cukup kuat. Oleh karena itu, jarak antara kumparan dan magnet harus diatur dengan baik untuk mengoptimalkan
Prinsip kerja motor listrik sederhana pada mobil mainan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan data percobaan seperti pada tabel berikut. Dari percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin cepat gaya Lorentz-nya. 2. Semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cepat gaya Lorentz-nya. 3. Semakin jauh jarak kumparan dengan magnet, maka akan semakin lemah pula gaya Lorentz-nya. 4. Arah putaran kumparan pada setiap variasi letak magnet semakin mengarah ke arah selatan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah capit buaya, kabel berukuran 10 cm dan 15 cm, 4 keping magnet, kawat tembaga, batu baterai ABC, mobil mainan, dan selotip. Motor listrik merupakan alat yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis. Motor listrik umumnya terdiri dari sebuah kumparan dan magnet permanen. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, medan magnetik yang dihasilkan akan berinteraksi dengan medan magnet permanen, sehingga menghasilkan gerakan pada motor listrik. Pada motor listrik yang digunakan pada mobil mainan, terdapat dua jenis kumparan yang dapat digunakan, yaitu kumparan medan atau field coil dan kumparan induksi atau armature coil. Kumparan medan bertugas untuk menghasilkan medan magnetik pada motor, sedangkan kumparan induksi bertugas untuk menghasilkan gerakan pada motor. Prinsip kerja motor listrik pada mobil mainan dengan kumparan medan dan jarak yang berbeda adalah sebagai berikut. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan medan, medan magnetik yang dihasilkan akan mempengaruhi medan magnetik pada magnet permanen. Jarak antara kumparan medan dan magnet permanen akan mempengaruhi kuat atau lemahnya medan magnetik yang dihasilkan. Semakin dekat jarak antara kumparan medan dan magnet permanen, maka semakin kuat medan magnetik yang dihasilkan dan sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan putar motor listrik pada mobil mainan. Dalam pengaplikasiannya pada mobil mainan, perbedaan jarak antara kumparan medan dan magnet permanen atau kumparan induksi dan kumparan medan akan mempengaruhi kecepatan mobil mainan tersebut. Semakin dekat jaraknya, maka semakin cepat mobil mainan akan berjalan dan sebaliknya. Kekurangan dan kelebihan dari alat yang digunakan pada percobaan kami kali ini adalah: yang pertama, kekurangan dari alat ini adalah berupa kecepatan yang terbatas, pengaruh suhu, biaya tinggi, dan perawatan yang cukup sulit. Namun selain itu, kelebihan yang dapat kita manfaatkan adalah kita dapat menciptakan mobil mainan yang lebih efisien, cepat, ramah lingkungan, dan kuat dengan cara memanipulasi jarak antara kumparan rotor atau stator pada motor listrik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.